Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini aku Lara Meta akan memperkenalkan kepada kalian semua mengenai kesenian, kebudayaan, dan juga kearifan lokal masyarakat Melayu Riau. Selamat menonton. Barang siapa tiada pegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang kenama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku, Lara Meita, dengan video yang berbeda. Iya, jelaslah berbeda, orang tugasnya juga beda. Jadi teman-teman, iya betul sekali. Aku membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir aku di salah satu mata kuliah yang aku ambil di semester ini. Tapi kan harus tahu kalau misalnya aku excited banget untuk ngelakuin ini karena apa? Karena aku akan mempromosikan dan memperkenalkan kepada kalian semua tentang kebudayaan Melayu Riau, di mana aku pribadi adalah gadis keturunan asli Melayu Riau. Jadi sini aku sangat-sangat merasa bangga banget untuk mempresentasikan kebudayaan Melayu Riau. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Karena kan time is money ya, jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi sebelum kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya tentang perkenalan beberapa kebudayaan Melayu Riau, aku mau sedikit intermezzo dulu nih ke teman-teman. Kalau misalnya Riau itu merupakan salah satu provinsi terbesar loh di Pulau Sumatera yang memiliki kebudayaan Melayu sebagai ciri khasnya, dimana kebudayaan Melayu Riau itu sangat kental sekali loh teman-teman. Bahkan sampai sekarang pun kebudayaan Melayu yang ada di Riau itu tuh betul-betul masih dipertahankan dan terus dilestarikan oleh masyarakat Riau. Nah teman-teman, seperti yang tadi udah ada di opening juga, yaitu pembacaan lantunan syair atau gurindam yang aku sengaja bacain buat teman-teman. Itu merupakan salah satu bentuk kebudayaan khas Melayu loh teman-teman. Jadi kalau di kebudayaan Melayu itu di Riau, ungkapan itu memegang peranan penting karena bentuk sastra ini itu mengandung nilai-nilai nasihat dan juga petunjuk yang sangat kental. Sehingga di kebudayaan Melayu sendiri ungkapan-ungkapan seperti ini tuh biasanya sengaja dibuat dengan kalimat yang indah dan juga syarat dengan makna serta simbol. Jadi nggak hanya sekedar kata-kata aja, tapi juga memiliki arti dan makna yang sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, ungkapan sendiri yang ada di kebudayaan Riau itu ada 3 bentuk, seperti syair, pantun, dan juga gurindam. Kalau yang tadi teman-teman dengerin itu namanya gurindam. Itu adalah salah satu contoh gurindam khas kebudayaan Melayu Riau, yaitu Gurindam 12 Pasal 1 karya Raja Ali Haji. Gurindam 12 juga merupakan salah satu karya yang paling dikenal dari kebudayaan Melayu Riau loh teman-teman. Dimana seperti yang tadi udah aku sebutin, bahwasanya Gurindam 12 ini merupakan karya dari Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji ini merupakan sastrawan Melayu terkemuka, terkenal bahkan melegenda loh hingga sekarang teman-teman. Jadi wajar banget kalau misalnya Gurindam 12 ini masih sering dibacakan dan juga dijadikan sebagai persembahan-persembahan di acara festival, bahkan hingga di acara-acara pernikahan loh teman-teman.
Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang, bahkan hingga mancanegara yang mengakui bahwa orang-orang Melayu itu sangat pandai sekali dalam merangkai kata dan menjadikannya ke dalam kalimat yang sangat indah. Orang-orang Melayu juga dianggap memiliki kepribadian yang sangat baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, dan juga sopan santun yang patut ditiru oleh masyarakat yang lainnya, di mana gurindam, syair, dan pantun adalah simbol kebanggaan bagi kebudayaan Riau loh teman-teman. Oh iya, dengan adanya gurindam ini sendiri juga memberikan pengaruh loh di bidang sastra dan bahasa yang ada di Indonesia, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan Melayu cukup memberikan pengaruh yang besar bagi bahasa di Indonesia. Nah, selanjutnya ada tarian Zapin nih teman-teman. Pasti teman-teman di sini juga sudah tidak asing lagi kan sama tarian Zapin? Iya, betul banget. Tarian Zapin ini termasuk ke dalam kebudayaan Indonesia yang juga terkenal hingga mancanegara loh teman-teman. Hebat ya. Nah, yuk kalau gitu kita kenalan dulu nih sama tarian Zapin khas Melayu Riau. Tarian Zapin merupakan salah satu dari berbagai jenis tarian Melayu yang masih ada hingga sekarang. Tarian Zapin sendiri berasal dari kata Arab, yaitu zafan yang artinya penari, dan al-zapin yang artinya gerak kaki. Wah, ternyata kebudayaan Indonesia juga banyak yang mengalami akulturasi budaya ya teman-teman. Nah, akulturasi itu artinya adalah percampuran budaya, di mana tarian Zapin ini merupakan tarian yang berasal dari Arab, yaitu Yaman, dan menyebar karena adanya pedagang-pedagang Islam yang masuk ke Indonesia, teman-teman. Dan sekarang dilestarikan oleh masyarakat Melayu Riau. Tarian Zapin pertama kali diperkenalkan di Pekanbaru oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an. Nah, tarian Zapin ini mulai populer atau mulai terkenal di Pekanbaru itu sekitar tahun 1950 dan 1960, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Amir, teman-teman. Tarian Zapin ini sendiri dianggap telah masuk dan menyebar di Nusantara seiring dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia loh teman-teman, sejak abad ke-13 Masehi, di mana saat itu banyak sekali para pedagang dari Arab dan Gujarat yang datang bersama para ulama dan senimannya untuk melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, dari mereka itu ada yang tetap tinggal di Indonesia dan menikah serta memiliki keturunan di sini, tapi ada juga yang kembali lagi ke negara asal mereka. Nah, untuk di Indonesia sendiri terdapat dua jenis zapin nih teman-teman. Jadi ada zapin Arab yang mengalami perubahan secara lamban karena masih terus dipertahankan oleh keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua ada zapin Melayu, di mana zapin Melayu ini tumbuh atau dikembangkan oleh masyarakat lokal dan disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya zapin Arab itu hanya dikenal dengan satu gaya atau tarian saja, tapi kalau zapin Melayu itu dikenal memiliki berbagai macam atau beragam bentuk gaya dan tariannya. Tarian zapin sendiri seringkali diiringi oleh musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordion, dumbuk, harmonium, dan juga vokal. Pola tarinya juga sangat sederhana dan dilakukan secara berulang-ulang, di mana gerak tari dari tarian zapin ini sendiri merupakan inspirasi dari kegiatan manusia dan juga alam lingkungan loh teman-teman. Sedangkan alat musik utama dari tarian zapin sendiri ini yaitu adalah gambus, rebana, gendang, dan juga marwas. Nah, kalau untuk di Riau sendiri, tarian zapin ini biasanya diiringi oleh lagu Lancang Kuning atau lagu-lagu yang lainnya, seperti yang ada di video ini. Selain itu, tarian zapin juga dianggap sebagai tarian yang sangat menghibur dan sangat lengkap dengan pesan agama juga pendidikannya. Jadi, tarian zapin tidak hanya sekedar gerakan yang indah saja teman-teman, tapi punya makna tersendiri dari setiap gerakannya.
Kadangkala tarian zapin juga diiringi dengan lantunan syair-syair loh teman-teman, yang sangat kental sekali dengan nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Di Riau, tarian zapin itu biasa digunakan di acara-acara seperti acara pernikahan, lalu ada acara hitanan, syukuran, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam loh teman-teman. Jadi memang masyarakat Riau ini sangat melestarikan sekali dan mempertahankan tarian zapin ini. Nah, selain tadi ada gurindam, lalu ada juga tari zapin. Sekarang kita kenalan dulu yuk sama kearifan lokal masyarakat Melayu Riau. Bagi masyarakat Melayu Riau, alam itu adalah suatu hal sentral bagi kehidupan mereka. Di sanalah tempat mereka mencari penghidupan dan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, masyarakat Melayu Riau sangat mencintai dan menghormati alam di sekitar mereka. Bentuk kecintaan dan juga penghormatan masyarakat Melayu Riau terhadap alam adalah dengan terus menjaga dan melestarikan apa-apa yang ada di lingkungan sekitar mereka. Hal tersebut termasuk ke dalam suatu kearifan lokal atau local wisdom. Kearifan lokal adalah suatu prinsip atau cara tertentu yang dianut, dipahami, dan dipraktekkan oleh sekelompok masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan juga norma adat yang ada. Kearifan lokal juga memiliki berbagai macam bentuk loh teman-teman, mulai dari petuah, etika atau perilaku yang dianjurkan, nilai serta norma. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kewajiban menjaga alam itu juga dipengaruhi dari nilai keislaman bahwa manusia itu adalah khilafah, yang artinya manusia itu adalah seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab di bumi. Hal tersebut juga yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Melayu, di mana hal tersebut merupakan hasil asimilasi dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. Berikut beberapa contoh kecil yang bisa aku sebutkan dari kearifan lokal masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, orang-orang atau masyarakat yang tinggal di Indragiri Hilir, Kuantan, dan juga Kampar terbiasa menggunakan alat-alat tradisional ketika ingin menangkap ikan ataupun kerang di perairan mereka. Biasanya mereka menggunakan jaring, jala, posok, tanggo bambu, simotiak ataupun tongkah untuk menangkap ikan tersebut, sehingga tidak merusak perairan. Yang kedua, masyarakat Melayu Riau juga masih melestarikan upacara adat sebagai wujud hormat kepada alam sebelum mereka mengambil manfaat dari alam tersebut. Selain itu, masyarakat Melayu Riau juga di beberapa wilayah yang ada di Riau biasanya seringkali meminta izin terlebih dahulu kepada kepala adat atau yang biasa disebut dengan ninik mama sebelum pergi ke hutan atau melaut. Hal ini dilakukan sebagai wujud kontrol sosial agar tidak terjadi eksploitasi terhadap alam teman-teman. Selain itu, seperti di Inhil juga, mereka biasanya menentukan kawasan yang pohon bakaunya boleh ditebang, dan mereka juga menentukan musim tertentu untuk bisa pergi melaut. Selain itu, terdapat juga larangan menebang kayu di hutan, tetapi diperbolehkan jika ingin memetik buah, asalkan tidak disertai dengan pemotongan kayu. Nah, ini biasanya ada di wilayah Rimbo. Nah, itu tadi teman-teman, kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau. Aku berharap semoga kita semua sebagai penerus generasi bangsa bisa terus melestarikan dan mencintai serta membanggakan budaya-budaya lokal yang kita punya ya teman-teman. Karena aku yakin banget setiap daerah di Indonesia itu memiliki budayanya masing-masing yang sangat-sangat unik. Jadi, jangan pernah malu dan jangan pernah bosan untuk selalu membanggakan serta mempromosikan budaya lokal yang kita punya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.